Sebuah bengkel mesin yang berada di bawah flyover arah Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terbakar. Polisi menduga editor TV Yodi Prabowo meninggal bunuh diri setelah jalani swab tes. Presiden Joko Widodo negatif COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. Aksi unjuk rasa menentang kebrutalan polisi dan pengerahan pasukan federal kembali bergejolak di Amerika Serikat. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Sebuah bengkel mesin yang berada di bawah flyover arah Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terbakar sore tadi. Sempat terjadi ledakan saat kebakaran. Banyaknya material yang mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman. Dan akibat kebakaran ini pemirsa, arus lalu lintas menuju Merak macet panjang. Api dengan cepat membesar di bengkel mesin yang terbakar Sabtu sore tadi. Lokasi kebakaran tepat berada di bawah flyover arah Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Api tampak semakin membesar. Sempat terdengar beberapa kali ledakan. Banyaknya material yang mudah terbakar di bengkel membuat pemadaman api membutuhkan waktu lama. Api tampak semakin besar, sepertinya 3 unit pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan api. Diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sampai sekarang kami masih melakukan upaya lidik. Untuk korban jiwa sementara belum ada. Kerugian juga masih kita taksir seberapa besar dan penyebab dari kebakaran juga masih kita lidik. Akibat kebakaran terjadi macet panjang menuju Pelabuhan Merak karena ratusan kendaraan tak bisa melalui flyover yang ditutup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 25 meter di Desa Tobing Tinggi, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, tiba-tiba longsor. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Detik-detik longsornya tebing setinggi 25 meter di Desa Tobing Tinggi, Mandailing, Natal, Sumatera Utara terekam video amatir warga. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang melintas di bawah tebing. Material longsor yang menutup badan jalan membuat akses jalan terganggu karena hanya bisa dilewati motor. Peristiwa ini mengejutkan warga karena terjadi saat cuaca sedang cerah. Namun diduga penyebab longsor akibat kondisi tanah tebing yang labil karena diguyur hujan beberapa hari terakhir. Butuh upaya ekstra bagi warga untuk membersihkan material longsor. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Banjir kembali melanda wilayah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo setelah diguyur hujan lebat selama 9 jam. 8 desa terendam banjir di kabupaten tersebut. Sembilan jam diguyur hujan, kondisi Sungai Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo meluap Sabtu pagi. Tanggul penahan air sungai jebol hingga air menerjang permukiman warga yang berada di bantaran sungai. Setidaknya ada 8 desa yang terendam banjir di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ini gara-gara curah hujan yang tinggi di di Pinogo sampai bisa mengakibatkan banjir di bawah Pinogo. Saat ini udah berapa wilayah Pak yang terdampak Pak? Sudah terdampak ini termasuk ini Alale, baru Panggulo, Desa Panggulo, Desa Tolomato, Kecamatan Suat Tengah, dan Desa Panggulo Suat Timur. Ini sudah terdampak, dan informasi belakangan yaitu Tingkohobo, Kecamatan Suawa, dan Buludawa, Bulu Bulondu, juga Kecamatan Suawa.
Staf pemerintah Bone Bolango dibantu tim SAR gabungan berada di lokasi banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir di rumahnya. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-13, Badan SAR Nasional menghentikan pencarian 9 nama yang dinyatakan hilang akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Meski tak lagi turun mencari korban hilang, namun satu tim Basarnas dari Kota Palopo masih berjaga di posko induk. Badan SAR Nasional kini sudah menghentikan seluruh proses pencarian setelah mengevakuasi 38 jenazah korban bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Hingga kini tercatat masih ada 9 nama yang disepakati Basarnas dan BPBD Luwu Utara yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Jadi untuk Luwu Utara itu sudah 2 kali perpanjangan dalam rangka mencari masyarakat kita yang hilang. Namun demikian, walaupun berakhir masa pencarian orang hilang berdasarkan aturan Basarnas, tapi tetap orang-orang atau personil Basarnas itu akan masih berposko sampai masa tanggap darurat. Nah, yang perlu mungkin diketahui bahwa masa tanggap darurat di Utara itu terhitung sejak tanggal kejadian sampai pada tanggal 12 Agustus yang akan datang. Itu masa tanggap darurat kita selama sebulan. Meski tidak lagi turun mencari korban hilang, namun Basarnas Kota Palopo masih berjaga di posko induk BPBD yang bertugas memberi laporan jika menemukan jenazah. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang sopir truk tewas tertimpa badan truk dan muatan kayu yang dibawanya saat sedang mengganti ban di jalan. Proses evakuasi korban sulit akibat korban terjepit reruntuhan balok kayu. Warga dan pengguna jalan di Pasar 4 Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara terkejut saat melihat sebuah truk pengangkut puluhan kayu terbalik dan menimpa seorang sopir yang sedang memperbaiki ban. Proses evakuasi korban berjalan sulit. Warga bergotong royong mengangkat balok kayu untuk mengangkut jasad korban. Sopir tewas terjepit di antara badan truk dan muatan balok kayu yang dibawa dari Aceh menuju salah satu pabrik pengolahan kayu di kawasan Medan Belawan. Dia lagi bongkar ban itulah, nanti bannya terbongkar karena muatannya lebih ini kan penuh daripada mobilnya. Baliklah mobilnya. Jadi lagi bongkar apa ban ya? Ganti ban. Pecah tadi. Satlantas Polsek Medan Labuhan yang tiba di lokasi kejadian langsung olah TKP dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Piring Ngadi Medan untuk divisum dan dibawa ke rumah duka. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrok antara massa dari 2 kader terjadi di halaman kantor perwakilan Partai Golkar di Indramayu, Jawa Barat. Konflik internal itu diduga karena hasil musda ke-10 yang dinilai ilegal. Bentrok antar massa kader terjadi di halaman kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Massa dari kubu Daniel Mutakin berusaha masuk ke kantor DPD Golkar, tetapi dihadang massa dari kubu Saifuddin. Polisi datang untuk meredam kedua massa. Polisi pun menghimbau kedua kelompok massa untuk tidak menempati kantor DPD. Permasalahan internal di Partai Golkar Kabupaten Indramayu, kami hadir di sini karena ada potensi gangguan Kamtimas. Jadi pada prinsipnya kita posisi di tengah menjaga supaya tidak terjadi benturan antara dua kubu. Dari satu kubu kelompoknya Pak Saifuddin, dari Daniel. Jadi kita amankan posko saat ini untuk kantor DPD Golkar kami amankan. Jadi tidak ada yang menguasai dari salah satu kubu. Pengurus DPP Partai Golkar mengatakan terjadi miskomunikasi antar kedua pihak terkait musyawarah daerah pada 16 Juli lalu. Nggak ada saling menuduki. Ini hanya ada miskomunikasi saja. Ada kaitannya dengan musda? Musda apa? Musda kemarin. Oh enggak. Kalau musda kan kami serahkan ke
satu tingkat di atas kita. Lalu misalkan Musda Kabupaten Indramayu, kita serahkan di DPD Provinsi tentang keabsahan Musda kemarin, tentang legalitas Musda kemarin. Kan kita tidak punya kewenangan untuk menilai apakah itu sah atau tidak. Sebelumnya dalam Musda ke-10 DPD Partai Golkar Indramayu ada pihak yang menilai Musda tersebut tidak sesuai prosedur dan aturan organisasi. Polisi pun berjaga di lokasi agar tidak terjadi bentrok susulan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pengosongan sebuah rumah di Pematang Siantar, Sumatera Utara diwarnai keributan. Eksekusi rumah oleh pengadilan berawal dari perselisihan antara 9 saudara kandung. Salah satu ahli waris menolak pengosongan rumah di Jalan Raja Amin Purba, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pengosongan rumah berawal dari perseteruan antara 9 saudara kandung yang memperebutkan warisan berupa tanah dan rumah milik orang tua mereka. 8 saudara lainnya keberatan bila rumah ditempati salah satu saudara mereka. Masalah ini pun bergulir hingga ke meja hijau. Akhirnya, pengadilan memutuskan kepemilikan rumah jatuh pada 8 saudara. Satu menguasai harta orang tuanya, 8 laki kan menyediakan yang 8 orang lagi. Yang 8 orang itu memberi kuasa kepada saya untuk meminta, menggugat ataupun sedikit saja bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang selama ini dikuasai sepihak sama abangnya yang bernama Saud Maulid Fatul. Meski penghuni rumah menolak, rumah sengketa tetap dikosongkan. Petugas pun menyegel rumah ini. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Polisi akhirnya menyimpulkan dugaan editor Metro TV bunuh diri. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.